Pemkab Bekasi, Jawa Barat meningkatkan status bencana hidrometeorologi dari siaga menjadi tanggap darurat terhitung mulai Rabu 5 Maret 2025 hingga 14 hari sebagai upaya respon cepat penanganan setelah wilayah terdampak bencana meluas. Faktanya, fenomena banjir ini bukan lagi kejadian insidental, melainkan pola yang semakin sering muncul akibat perubahan iklim global. Lantas, seberapa besar perubahan iklim memperparah dampak bencana hidrometeorologi termasuk banjir dan longsor ini? Perubahan iklim telah mengubah pola cuaca global termasuk Indonesia. Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya intensitas dan frekuensi hujan ekstrim yang terjadi di berbagai daerah. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu atmosfer dan lautan yang pada gilirannya meningkatkan penguapan air. Akibatnya jumlah uap air di atmosfer bertambah, menghasilkan curah hujan yang lebih deras dalam waktu singkat. Fenomena ini memperbesar risiko banjir terutama di wilayah perkotaan dengan sistem drainase yang kurang memadai. BMKG mencatat dalam beberapa tahun terakhir, musim hujan di Indonesia cenderung lebih panjang dan lebih intens dibandingkan dekade sebelumnya. Bahkan, hujan ekstrim yang dulu dianggap sebagai peristiwa langka, kini seperti makanan sehari-hari, terutama saat peralihan musim atau ketika suhu lautan meningkat secara signifikan. Ancaman krisis iklim bukan lagi sebuah dongeng masa lalu yang dibawa hingga ke masa depan, sebab dampaknya sudah nyata dirasakan di kehidupan sehari-hari. Beragam bencana hidrometeorologi ini diperparah anomali iklim yang dipicu pemanasan global akibat perubahan fungsi lahan hutan, polusi, dan industrialisasi. Akibatnya, pola cuaca pun berubah sehingga semakin tak terprediksi seperti hingga akhir 1990-an. Pada akhirnya, intensitas dan frekuensi bencana alam semakin besar. Data BNPB mencatat Indonesia punya pola serupa, yakni frekuensi dan korban bencana hidrometeorologi yang terus meningkat. Bencana yang lebih sering terjadi menyebabkan jatuhnya banyak korban. Data pengungsi karena bencana menyebutkan bahwa sedikitnya 370.000 jiwa harus mengungsi dari lokasi tempat tinggalnya setiap tahunnya. Jumlah pengungsi terbesar terjadi tahun 2020 yaitu mencapai 798.843 jiwa. Sebagai catatan, bencana yang disebabkan krisis iklim yaitu hidrometeorologi mengambil porsi sangat besar. Tercatat bahwa dari 10 bencana alam yang terjadi, 9 diantaranya adalah bencana karena cuaca dan iklim atau hidrometeorologi. Nah, kini pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik, perbaikan sistem drainase, serta penguatan sistem peringatan dini. Di sisi lain, masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, serta berpartisipasi dalam upaya mitigasi bencana. Tindakan kolektif yang dilakukan secara konsisten akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.